Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku Indah Widiani dengan NIM 11076211058 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini di podcast kali ini aku udah bersama narasumber nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Dewi Larasati dengan NIM 11076211034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, makasih ya Dewi sebelumnya udah mau menyempatkan hadir. Nah, kita ini akan berbincang-bincang nih tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sudah bukan hal yang asing lagi kalau kita membahas tentang mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Ngomongin soal pendidikan nih, mau tanya dulu waktu sekolah, Dewi itu pernah nggak sih ada nggak sih mata pelajaran yang Dewi nggak suka dan juga kepikiran untuk bolos di jam mata pelajaran tertentu? Jujur aku sih pernah ya. Iya, ada banget mata pelajaran yang aku nggak suka itu pajak. Nah, waktu aku SMK, pajak itu kita harus menghafal PPH pasal 21, 23, dan lain sebagainya. Nah, perlu juga kita menghitung dan menghafalkan rumus-rumus. Oke, mungkin aku mau tanya nih Del ke kamu sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan itu dan juga pandangan terkait dari tujuan pendidikan ini mungkin akan menjadi berbeda-beda ya, bisa jadi juga menjadi perdebatan dari banyak pihak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Mungkin akhirnya aku mau tanya ke Dewi lagi nih ya, apakah sistem di pendidikan yang ada di Indonesia ini nih bisa mengembangkan siswa menjadi manusia seutuhnya dengan sistem yang sebetulnya terkesan memaksa siswa untuk belajar pelajaran yang mereka tidak sukai? Ya, saya yakin nggak semua siswa itu suka sama mata pelajaran yang ada di sekolah. Tapi karena ada standar nilai yang dicapai untuk naik kelas atau lulus, maka mau tidak mau siswa harus mempelajari pelajaran itu. Mungkin sebenarnya tuh mereka nggak bisa ngerjain soal matematika atau soal-soal tertentu itu belum tentu karena mereka bodoh ya, mungkin tapi karena emang mereka nggak suka aja sama mata pelajarannya. Betul, mau les privat sekalipun kayaknya nggak akan bisa jadi pemenang Olimpiade Matematika karena pada dasarnya dia tidak minat dengan pelajaran matematika. Oke, mungkin apakah dengan hal seperti itu tujuan dari pendidikan ini bisa tercapai nih Del? Saya rasa nggak akan ya, karena sesuatu hal yang dipaksakan pasti pun nggak maksimal dan percayalah semua orang terlahir unik. Sayang banget kalau harus dibentuk dengan cara yang kaku kayak sistem pendidikan formal yang ada sekarang. Nah, seorang tokoh psikologi Howard Gardner dengan teori multiple intelligence bilang kalau semua orang nggak dilahirkan dengan semua kecerdasan. Nah, Gardner juga menyebutkan ada 8 jenis kecerdasan, yaitu linguistik, visual spasial, musikal, kinestetik, logis matematis, naturalis, interpersonal, dan kecerdasan interpersonal. Oke, mungkin bisa aku simpulin ya Del, kalau yang membuat siswa itu terlihat bodoh adalah ketika siswa ini dipaksa mempelajari pelajaran yang sebenarnya itu mereka nggak suka dan kecerdasan mereka itu bukan di satu pelajaran itu aja, akhirnya nilai mereka pun tidak memuaskan gitu kan. Padahal kalau digali lebih baik lagi, mungkin siswa yang bodoh di pelajaran matematika atau mata pelajaran lain itu akan unggul di mata pelajaran melukis sepertinya. Nah, iya betul. Nah, ada kata-kata dari Om Denny Corbuzier bahwa mengajari ikan untuk terbang hanya akan membuat ikan jadi mati. Oke, mungkin kita langsung next ke bahasan selanjutnya aja nih ya. Nah, ngomongin masalah sistem pendidikan nih, masih banyak banget nih PR-nya ya Del di Indonesia. Nah, yang aku tahu sejak tahun 2000 nih, negara-negara di dunia termasuk Indonesia ini mengikuti tes PISA setiap 3 tahun sekali ya. Nah, PISA ini apa sih? PISA itu merupakan Program for International Student Assessment yang diartikan atau bisa kita sebut yaitu merupakan studi internasional tentang prestasi literasi seperti membaca, matematika, dan juga sains nih di siswa sekolah berusia 15 tahun. Nah,
Yang setahu aku juga data terakhir pada tahun 2018, skor PISA di Indonesia ini termasuk dalam kategori rendah, yaitu Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di masing-masing aspek penilaian PISA. Nah, pada realitanya nih, kondisi sistem pendidikan di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan sebetulnya. Contohnya masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas sekolah yang layak, apalagi dengan situasi pandemi kemarin ya kan, yang kita tahu kurikulum pembelajaran jarak jauh itu sangat tidak efektif untuk siswa yang ada di daerah. Nah, karena kondisi yang mengharuskan siswa ini belajar dari rumah juga banyak nih menimbulkan masalah baru, yaitu aku sempat dengar ya dan juga melihat berita ada anak nih kelas 1 SD yang meninggal karena dianiaya orang tuanya gitu, karena susah banget diajarin pelajaran sekolah saat online. Mirisnya belum lagi masih juga banyak masyarakat dengan sosial ekonomi status yang rendah dan gak sadar nih pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah, dengan kondisi tersebut nih Del, apakah sistem pendidikan yang sudah mencapai ini tuh udah mencapai tujuannya? Kalau menurut sistem pendidikan belum bisa mencapai tujuannya karena hal yang diutamakan di sekolah itu hanya sebatas nilai tinggi. Mungkin ini jadi masalah pendidikan yang pertama. Sekolah terlalu mementingkan IPK atau nilai, tapi kenyataannya kehidupan nggak hanya mementingkan nilai, karena nilai tinggi di sekolah itu nggak menjamin orang itu akan selalu sukses. Banyak orang yang nggak dapat nilai tinggi di sekolah tapi punya kehidupan yang sukses. Contohnya yaitu Albert Einstein. Masalah yang kedua mungkin ada sekolah hanya menjelaskan tentang apa, bukan kenapa. Kayak yang udah disinggung di awal, kita itu udah banyak mempelajari mata pelajaran waktu di sekolah. Kalau sekarang aku suruh kamu sebutin apa aja sih pelajaran waktu sekolah, pasti bisa jawab dong. Oke, mungkin yang dari hal-hal yang udah Dewi sebutin tadi ini bisa nih memunculkan permasalahan baru, yaitu sekolah ini bisa membunuh kreativitas siswanya gitu kan. Nah, semua siswa ini itu dipaksa harus mempelajari hal yang sama dengan orang lain gitu. Nih kapan dia harus belajar itu juga diatur. Nah, murid juga harus mencapai standar yang sama, dan juga semua siswa ini dari latar belakang yang berbeda harus punya pencapaian sama, contohnya itu UN atau ujian nasional. Semua anak dari berbagai latar belakang ini harus mencapai standar yang sama untuk lulus. Kalau kata Sir Ken Robinson, ini cara kayak gitu malah membunuh kreativitas siswanya, dan dampaknya ini minat siswa juga jadi berkurang. Nah, betul banget. Permasalahan keempat bisa jadi pelajaran yang diajarin di sekolah juga nggak relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak banget hal yang kita butuhkan untuk kehidupan, tapi nggak diajarin di sekolah. Ya, gimana cara membangun rasa percaya diri yang menurut aku penting untuk kehidupan, tapi nggak diajarin. Nah, banyak orang yang bertalenta, tapi nggak bisa menunjukkan talentanya karena nggak percaya diri. Nah, begitupun sebaliknya, banyak orang yang sebenarnya nggak bertalenta tapi bisa sukses ya karena dia percaya diri. Nah, hal yang penting lainnya selain percaya diri yaitu juga perlu public speaking yang benar, atau cara mengatur keuangan, leadership, atau yang lain sebagainya. Itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup sebenarnya. Oke, mungkin sebenarnya itu masih banyak lagi ya masalah dari sistem pendidikan saat ini. Nah, pertanyaannya lagi nih Del, apakah bisa nih sekolah menyiapkan siswa-siswanya itu untuk terjun langsung ke dunia nyata kalau 4 masalah ini tuh masih ada? Gue rasa sih belum ya. Nah, di awal tulisan ini aku juga ngebahas nih soal skor PISA Indonesia yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang sudah lulus sekolah ini belum bisa siap untuk menjalani kehidupan, belum siap untuk beradaptasi dengan dunia pekerjaan, atau mungkin belum siap untuk menghadapi kemajuan iptek dengan maksimal, karena PISA itu nggak menilai pencapaian siswa lewat hafalan aja, tapi fokus ke gimana siswa itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Nah, siswa ini tuh harus siap juga nih menghadapi tantangan di masa depan dengan kemajuan iptek. Ketika robot ini udah mulai menggantikan pekerjaan manusia nih, apakah bisa nih siswa Indonesia beradaptasi kalau menurut Dewi? Siswa juga harus punya penalaran logika yang baik setelah lulus sekolah. Nah, karena ini merupakan hal yang mendasar
saat seseorang mempelajari sesuatu. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun nggak bisa diterima dengan baik juga. Dan siswa harus punya kapasitas untuk terus belajar selama hidupnya. Nah, kalau sistem pendidikan bisa mewujudkan aspek-aspek di atas, sistem pendidikan bisa dikatakan berhasil membentuk siswa yang siap tempur di pasar industri kayak sekarang. Kenyataannya banyak banget pengangguran, bahkan banyak perencanaan pembangunan nasional atau Bappenas memprediksi pada 2021 angka pengangguran bisa mencapai 12,7 juta orang. Seorang sarjana dari universitas ternama aja ada kok yang masih nganggur. Artinya pendidikan nggak bisa menjamin orang akan siap menghadapi dunia industri saat ini. Kenapa sih hal itu bisa terjadi ya? Mungkin karena banyak orang yang nggak punya skill yang dibutuhkan sama industri sekarang kali ya. Atau ada juga nih kesenjangan antara apa yang kita pelajari dengan apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Dan juga bisa dibilang apa yang kita pelajari di sekolah waktu itu nggak kepake nih sama dunia di industri sekarang. Betul banget, banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di industri sekarang, tapi SDM yang ada itu nggak memadai untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena skill-skill yang dibutuhkan itu nggak dikasih saat kita sekolah. Nah, kayak contohnya banyak banget pekerjaan di media sosial, kayak YouTube, Instagram, dan lain-lain. Seperti YouTuber atau konten kreator lain saat ini udah bisa jadi pekerjaan. Oke, tapi nih ya, yang kita nggak pernah dapat dari pengetahuan itu tuh apa sih? Kayaknya ya dari orang tua kita sekolah sampai kita sekolah saat ini nih, pelajaran yang kita pelajari itu hampir sama juga. Nggak ada adaptasi yang dilakukan, padahal kemajuan industri sekarang itu cepet banget. Makanya semua negara butuh meningkatkan nih nilai PISA biar bisa beradaptasi dengan tantangan baru sekarang ini. Iya betul, makanya butuh banget evaluasi dan perlu perubahan sistem pendidikan di Indonesia yang ada saat ini. Hal ini biar sistem pendidikan yang ada itu bisa lebih relevan dan efektif untuk diaplikasikan di abad ini. Nah, bisa dibilang kalau kurikulum yang ada sekarang itu belum tepat untuk bisa membentuk siswa dalam menjalani kehidupan sekarang. Dan pengajaran guru-guru sekarang juga rasa belum tepat, tapi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan kurikulum dan guru di sekolah juga. Oke, karena yang aku tahu ya Del, bikin kurikulum itu sendiri susah nggak sih? Banyak juga nih pihak yang harus dilibatkan, belum lagi trial and error-nya saat diaplikasikan. Pasti ada pro dan juga kontra di masyarakat, belum lagi juga kepentingan dalam beradaptasi. Nah betul banget tuh Del, dan juga yang aku tahu ya Del, bikin kurikulum itu tuh termasuk susah nggak sih gitu, banyak pihak yang harus dilibatin, belum lagi trial and error-nya gitu yang harus diaplikasikan. Pasti ada pro dan kontranya juga nih di masyarakat, belum lagi kepentingan politik lain. Karena kalau yang aku perhatiin, setiap nanti ganti menteri pasti kurikulumnya juga ganti, apalagi dan juga belum tentu ya itu kurikulum yang dibikin itu lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, hal ini juga nih teman-teman yang bikin adopsi hal-hal atau ilmu baru tuh lambat untuk diimplementasikan. Akibatnya sistem pendidikan ini juga kurang sigap dalam beradaptasi. Nah, guru juga nggak bisa nih beradaptasi secara maksimal karena nggak semua guru itu mendapatkan fasilitas yang bikin yang baik untuk mengajar. Akhir kata nih dari aku mau ngucapin terima kasih untuk guru-guru hebat yang ada di Indonesia karena udah memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Nah, aku tahu juga nih menjadi guru itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya teman-teman. Semua orang mungkin bisa jadi seorang guru, tapi nggak semua orang bisa menjadi guru yang baik untuk muridnya ya Del. Oke, mungkin terima kasih nih kepada Dewi yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia ini. Mungkin dari aku, mungkin udah saatnya nih kita berpisah dari podcast hari ini. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye.